Ada yang bertanya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau mazhabnya apa? Ya. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermazhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermazhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya mazhab sendiri ya. Dia punya mazhab sendiri ya. Sedang sekarang kita sedang belajarnya mazhab siapa? Mazhabnya Imam Al-Bukhari ya. Yang benar bermazhab itu baik karena dengan bermazhab kita mudah mempelajari fikih ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik mazhab. Fanatik mazhab. Oleh karenanya sebagian ulama mereka tidak fanatik mazhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadzhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madzhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadzhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad, maka dia pun punya madzhab sendiri ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Ya. Bahkan sebagian ulama tidak fanatik. Contoh Al-Muzani, rahimahullahu taala. Al-Muzani itu murid topnya Imam Syafi'i dan dia yang punya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Semua buku-buku fikih Syafi'i kembali kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi dia Imam Syafi'i waktu meninggal dunia digantikan oleh muridnya, kemudian salah seorang muridnya tersebut meninggal digantikan oleh Al-Muzani. Dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i, dia ringkas dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Ternyata Al-Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisih Imam Syafi'i. Secara mazhab dia mazhab Syafi'i tapi dia tidak fanatik ya. Maka kita tidak boleh mencela mazhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? Bermazhab ya. Karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana Anda mau mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya ya. Padahal imam mazhab banyak, ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada Imam Ishaq, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Abu Thawr, ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Bukhari. Ini mazhabnya sendiri lagi Imam Bukhari ya. Maka bagaimana kita mau? Belum lagi kalau sebelum mereka Abu Bakar, Utsman masing-masing punya metode sendiri ya. Kemudian namanya fikih banyak perbedaan, banyak khilaf. Yang tidak boleh beda adalah masalah akidah. Oleh karenanya 4 imam mazhab seluruh akidahnya sama. Seluruh akidahnya sama. Imam Bukhari akidahnya sama dengan Al-Imam Al-Muzani, sama dengan imam-imam yang lain. Adapun mazhab fikih banyak perbedaan ya. Tapi kalau orang belajar dengan mazhab tentunya lebih baik dia mempelajari mazhab Syafi'i secara total, kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar mazhab yang lain. Tapi sekarang tidak mudah. Ya tidak mudah seorang belajar satu mazhab secara full ya dengan kesibukan yang ada. Ya orang ingin yang praktis, mana pendapat yang paling kuat maka dia ngaji dan masing-masing ustaz menyampaikan yang menurut dia lebih baik. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari mazhab. Kita sampaikan pendapat ini yang benar ini mazhab ini. Pendapat yang benar ini mazhab ini. Ya. Ketika saya menyampaikan sunnah ditentang oleh keluarga dan mereka beranggapan saya digoda oleh jin awan. Bagaimana saya menyikapinya? Ya, bilang saya tidak digoda jin. Ya coba ruqyah saya. Ya, saya ruqyah baca Quran. Kalau orang kerasukan jin itu pasti apa? Kepanasan ya. Saya tidak digoda oleh jin awan, tidak juga oleh jin hujan, tidak juga oleh jin tomang.